saudara, Majelis Jemaat menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah malam Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah "Jadilah padaku menurut perkataanmu", karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang diambil dari percakapan malaikat dan Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Yonatan Dea Kris Utomo. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruangan ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nats pembimbing terdapat dalam Yesaya 7 ayatnya yang ke-14 yang mengatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Terimalah salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Muliakanlah
Ada suara mengetuk. Bergegas kita membuka pintu untuk menyambut. Bukan kabar baik yang datang, melainkan tentang wabah penyakit, kegaduhan politik, perang dagang, pemutusan hubungan kerja, resesi. Ada suara berdering, secepat mungkin kita menerima, bukan kabar baik yang disampaikan, melainkan berita duka tentang kepergian orang-orang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi, tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan, ratapan mereka yang kebingungan dan panik, isakan mereka yang hancur hatinya, kecewa dan depresi. Tuhan, kami tidak berani keluar, walaupun hati ini bergejolak untuk memeluk mereka yang berduka, mengusap air mata mereka dengan tangan ini, menatang mereka untuk bangkit dan saling memapa untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Pada kesempatan malam ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon agar Engkau mendiamkan seluruh suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut pemberitaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya! Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang menyatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel
pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya teringat sebuah lagu yang menurut saya sangat indah. Judul lagu itu adalah "Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil". Kita tentu pernah mendengar, bahkan mungkin kita pernah atau hafal lagu ini. Lagu yang dinyanyikan oleh Sari Simorangkir ini menceritakan sebuah keyakinan bahwa dalam hidup ini selalu ada tangan Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan, sehingga tidak perlu ada rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas ketika kita menjalani kehidupan yang adalah anugerah dari Allah ini. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ekspektasi tidak seindah realita, di mana ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, akan tetapi ia dilingkupi oleh pemikiran negatif, oleh perasaan-perasaan negatif. Terlebih pada saat ia menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Rasa putus asa mulai muncul di dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika menghadapi tantangan kehidupan, ada yang berkeinginan untuk mengakhiri hidup. Ini adalah satu keputusan yang diambil sebagai solusi atas permasalahan yang ada.
bagi mereka ini adalah solusi yang tepat. Akan tetapi, ini adalah solusi yang keliru. Dan semua perasaan-perasaan negatif ini itu muncul karena iman kita kepada Tuhan ternyata masih mudah digoyahkan oleh situasi dan kondisi. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ke 38. Di sini kita akan melihat bagaimana iman dari Maria yang begitu kuat. Kalau kita melihat di ayat yang ke-28, ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Dan di sana di ayat yang ke-29 dikatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maria terkejut dan ia bertanya akan salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini merupakan satu bentuk membuat manusia menjadi manusia, di mana pada waktu itu Maria hidup di dalam tradisi patriarkal, di mana peran perempuan itu sangat minim. Dan melalui salam ini, malaikat Gabriel hendak menganggap Maria ini sebagai manusia yang utuh, manusia yang sama derajatnya dengan laki-laki. Dan apa tujuan dari malaikat Gabriel mendatangi Maria? Malaikat Gabriel mendatangi Maria dengan tujuan untuk menyampaikan satu pesan sukacita, yakni Maria akan mengandung seorang anak yang akan diberi nama Yesus Kristus. Tentu kalau kita mengimajinasikan bagaimana respon Maria, pasti Maria benar-benar sangat terkejut gitu. Mengapa? Karena pada waktu itu Maria belum menikah. Ia sedang bertunangan dengan Yusuf. Dan di dalam tradisi Yahudi, ketika seorang anak itu akan lahir, maka di sana ada 3 pihak yang bekerja sama, yakni ayah seorang laki-laki, ibu seorang perempuan, dan juga Roh Kudus. Akan tetapi di dalam pembacaan kita hanya menyebutkan Roh Kudus. Dan di sini Maria juga kebingungan. Maria bertanya-tanya di ayat yang ke-34, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayat 34 ini bukan membuktikan bahwa Maria ragu akan kuasa dari Allah. Maria ragu atau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Akan tetapi di sini Maria ingin meminta penjelasan. Bagaimana mungkin ia yang belum menikah akan mengandung seorang anak? Dan kalau kita melihat di ayat yang selanjutnya, maka di sana malaikat Gabriel memberikan informasi bahwa Elisabeth yang adalah saudaranya itu hamil, sedang mengandung 6 bulan. Padahal Elisabeth adalah seorang perempuan yang sudah diberikan label perempuan mandul. Dan ketika Maria mendengarkan informasi itu, maka di ayatnya yang ke-38 di sana dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sangat menarik. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini membuktikan bahwa Maria benar-benar menyerahkan kehidupannya dalam karya keselamatan yang akan dilakukan oleh Allah. Maria merespon dengan begitu bijak. Imannya sangat kuat, dan bukan hanya imannya yang kuat, akan tetapi dia juga mengamini akan imannya itu. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
ketika kita hendak merespon karya Allah dalam kehidupan kita, kita membutuhkan dua hal tadi, iman dan amin. Iman menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman membuat setiap kita mengerti bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan intervensi Allah, merupakan karya Allah. Akan tetapi, untuk kita mengimani sesuatu, kita juga harus ingat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya adalah perbuatan ini mau memunculkan seberapa besar keberanian kita untuk membuktikan iman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti Maria yang membuktikan imannya dengan mengatakan, jadilah padaku menurut apa yang telah kau katakan. Dan tema ibadah kita, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalimat yang begitu panjang, akan tetapi kalau kita persingkat adalah amin. Tema ibadah kita adalah amin. Dan iman serta amin itu harus berjalan bersama sebagai wujud pengakuan kita akan Tuhan yang selalu berkarya dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di malam Natal ini memang suasananya berbeda. Kita tidak dapat beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Kebijakan ini bukan berarti bahwa gereja tidak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, atau gereja takut terhadap pandemi COVID yang masih melanda bangsa kita. Bukan, Bapak Ibu. Di sini gereja menunjukkan satu ketaatan kepada Allah dengan mentaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma, maka di sana disebutkan bahwa pemerintah itu merupakan tangan kanan Allah, wakil Allah di dunia ini, dan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan ketika kita tidak patuh terhadap pemerintah, maka kita mendatangkan hukuman bagi diri kita sendiri. Itu adalah bukti bahwa gereja taat kepada pemerintah dengan memberlakukan protokol kesehatan, sehingga kita masih ibadah secara daring. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah itu juga senantiasa berkarya dalam kehidupan kita. Buktinya adalah kehadiran Yesus Kristus yang nanti akan kita ingat rayakan. Kehadirannya merupakan suatu keajaiban, di mana tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana cara Allah itu hadir ke dalam dunia. Dan kehadiran Allah ini membuktikan bahwa Ia mau merubah seluruh kehidupan manusia, di mana manusia yang berdosa akan ditebus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Ini artinya adalah Allah begitu mengasihi kita. Dan kalau Allah begitu mengasihi kita, maka dari itu kita harus menjadi hambanya yang taat dan setia, yang berani menunjukkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tunjukkan iman dan amin kita dalam kehidupan yang merupakan anugerah dari Allah ini. Ketika kita harus menghadapi berbagai macam resiko kehidupan, mari hilangkan rasa takut, hilangkan rasa khawatir, rasa cemas. Karena apa? Karena ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia yang memegang kendali atas kehidupan kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Dengan hati dan mulut kita masing-masing mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin menaikkan harapan-harapan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana pandemi COVID masih melanda. Kami mohon Tuhan, uluran tangan kasih-Mu, sehingga pandemi COVID ini boleh berlalu, dan kami yang memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan dapat terwujud Tuhan. Engkau juga berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan. Engkau juga berkati tim medis dalam menangani COVID-19 ini. Berikan imunitas yang kuat, berikan rasa sukacita, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, terkhusus bagi GPIB Immanuel WR Supratman ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa, Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David. Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau berkati kehidupan keluarga mereka, dan Engkau berkati setiap kerja layan yang mereka lakukan Tuhan. Biarkan melalui mereka kami merasakan berkat dari Tuhan. Engkau berkati majelis jemaat yang ada, Engkau berkati PHMJ, Engkau berkati pengurus pelkat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon agar Tuhan memberikan kesembuhan, baik melalui makanan, minuman, serta pendampingan dari keluarga. Dan bagi rekan-rekan kami yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, kami juga mengucap syukur atas pertambahan usia, dan kami juga memohon agar Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan berkat dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, masih banyak harapan dan ungkapan hati kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun kami percaya dan yakin bahwa Engkau senantiasa melihat kehidupan kami, dan Engkau akan menjawab seru doa yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur dengan memberi persembahan dalam penghayatan akan nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan,
dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa berdasarkan nyanyian pujian Maria. Dalam Lukas pasal 1 ayat 50 sampai dengan 54. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang turun-temurun atas orang yang takut akan Engkau. Engkau telah memperlihatkan kuasa-Mu dengan perbuatan tangan-Mu dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Engkau menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Engkau melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Engkau menolong kami, hamba-Mu, karena mengingat rahmat-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Salam sejahtera, umat yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring yang berlangsung di rumah-rumah. Selanjutnya mohon perhatian warga jemaat untuk penegasan warta jemaat dalam sepekan ini. Ibadah dalam rangka Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Ibadah Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 akan dilakukan secara daring dan luring atau tatap muka. Ibadah secara luring atau tatap muka selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat atau dapat langsung menghubungi kantor majelis jemaat. Persiapan ibadah malam akhir tahun dan tahun baru dilaksanakan pada hari Senin 28 Desember 2020 pukul 18.00 WITA bertempat di Gereja Jalan WR Supratman Mataram. Diharapkan kehadiran seluruh petugas dalam ibadah tersebut. Demikian penegasan warta jemaat pada hari ini. Untuk informasi kegiatan sepekan ke depan dapat dilihat pada warta jemaat. Selamat menyambut hari Natal kepada seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap di mana umat Tuhan hidup di dalamnya. Keluarlah dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan segala makna yang dihadirkannya.
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.